ya sudah pasti ini menuai sejumlah protes oleh para pengguna karena banyak juga masih pembicaraan berkenaan dengan headway-nya aja tuh masih terlalu lama, waktu tunggunya lama, desak-desakan, kemudian juga stasiunnya juga masih belum ramah pengguna, begitu loh Nela. Jadi kok tiba-tiba naik. Masih banyak seharusnya menjadi perbaikan, tapi kok tiba-tiba ada wacana seperti ini. Betul. Ternyata apakah masyarakat sudah melihat secara lebih komprehensif mengenai isu ataupun wacana ini. Kita akan lihat pemirsa seperti apa tanggapan oleh warga masyarakat terkait dengan wacana kenaikan ini dalam segmen Warga Bicara berikut ini. Masyarakat dihebohkan dengan rencana pemerintah untuk mengubah skema subsidi KRL dengan menggunakan NIK. Ini berarti nantinya tarif KRL atau kenaikannya ini akan didasarkan dari nomor induk kependudukan masing-masing orang. Nah, saat ini saya akan mencoba mewawancarai beberapa angker atau anak kereta nih. Bagaimana pendapat mereka terkait dengan perubahan skema dari subsidi tiket kereta KRL ini dengan menggunakan NIK. Ini ada Kak Fani ya di sini. Iya. Kak Fani, kan ini katanya pemerintah ini mau mengganti skema pembayaran KRL, jadi kenaikan tarifnya ini berdasarkan NIK. Gimana tanggapannya? Setuju nggak sih? Menurut saya sebelum menaikkan harga tiket tadi seharusnya pemerintah lebih memperhatikan terlebih dahulu gitu gimana fasilitas dari KRL itu sendiri. Kalau selama ini naik KRL itu apa sih yang dikeluhkan biasanya? Biasanya karena penumpangnya ramai gitu ya, jadi sering sekali terdesak-desak dan membuat kenyamanannya berkurang gitu. Oke, siap. Makasih Kak Fani. Nah, di sini juga ada Kak Dinda ini yang juga sering naik KRL. Halo Kak Dinda. Halo. Ya, Kak Dinda, gimana tanggapannya soal subsidi KRL ini dengan NIK? Saya juga kurang setuju ya, lebih baik pemerintah juga memperbaiki fasilitas dulu karena banyak yang rusak, nggak berfungsi gitu. Misalnya kalau lagi naik KRL itu yang biasanya rusak atau nggak berfungsi dan mengurangi kenyamanan itu apa aja sih? Kayak eskalatornya suka rusak, terus toiletnya juga kadang airnya kurang bersih. Oke, terima kasih Kak Dinda. Setelah kita berbincang dengan beberapa angker atau anak kereta, ini tentunya menimbulkan pertanyaan, apa benar KRL Jabodetabek yang biasanya selalu penuh sesak dengan penumpang ini masih butuh disubsidi? Kalau kita melihat dari datanya sendiri, setiap harinya KRL Jabodetabek ini melayani lebih dari 1.054.000 orang. Kalau kita melihat dari subsidi NIK ini, ada dua skema yang kemungkinan akan digunakan dalam subsidi PSO menggunakan NIK ini. Yang pertama adalah menarik dari data Kemensos. Kalau ditarik dari data Kemensos ini biasanya adalah data yang digunakan oleh pemerintah agar bantuan sosial atau bansos ini tidak salah sasaran atau selalu tepat sasaran. Sementara yang kedua, data NIK ini juga bisa diambil dari data Dukcapil. Tujuan dari subsidi PSO atau Public Service Obligation ini adalah perbaikan kualitas serta inovasi dalam pelayanan ekonomi. Nah, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan tanggapannya terkait dengan isu ini. Dirinya menyampaikan bahwa dirinya masih belum tahu menau terkait dengan adanya pembahasan kebijakan subsidi KRL menggunakan NIK ini, dan berikut adalah pernyataannya. Saya nggak tahu karena belum ada rapat mengenai itu. Berarti akan dirapatkan untuk masalah NIK ini, Pak? Belum tahu, saya belum tahu. Masalah lapangannya seperti apa. Sementara dari Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia ini menyampaikan bahwa kebijakan subsidi menggunakan NIK ini adalah kebijakan yang ngawur dan perlu dievaluasi. Dan berikut adalah pernyataan dari YLKI untuk Anda. Bahwa pemerintah sedang mewacanakan untuk bagaimana konsumen itu bisa beralih dari transportasi pribadi menggunakan transportasi umum untuk bisa untuk mengurangi kemacetan maupun juga polusi. Tapi dengan adanya penggunaan NIK atau nanti ada skema NIK itu untuk subsidi, itu akan menjadi kontradiktif dan itu akan menjadi kebijakan yang ngawur. Dan juga nanti akan kembali lagi konsumen enggan untuk menggunakan public transportasi umum karena memang ada terjadi potensi nanti ada terjadi chaos. Chaosnya dalam artian bagaimana nanti penerapan implementasi di lapangan maupun juga bagaimana nanti pemilihan
mana yang mendapatkan subsidi, mana yang tidak. Itu akan menjadi pertanyaan di masyarakat. Oleh sebab itu memang ini yang perlu dievaluasi bersama kebijakan-kebijakan ini. Ini dapat muncul dengan solusi konkret yang tidak membebani APBN namun juga tidak menyusahkan dan membingungkan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Maulana Redwan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.